Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan materi geometri transformasi. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu geometri transformasi, yaitu refleksi atau pencerminan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menentukan bayangan titik dari hasil refleksi. Yang kedua, menentukan persamaan bayangan garis dari hasil refleksi. Yang ketiga, menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan refleksi. Yang keempat, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan refleksi. Bisa kalian lihat, gambar berikut ini adalah aplikasi pencerminan dalam kehidupan nyata. Jadi ada sebuah gedung yang simetris kiri dan kanan, kemudian yang di tengah ini adalah gambar batik ya, motif batik. Kemudian yang di sini adalah gambar kupu-kupu. Nah, apakah yang dapat kalian simpulkan dari peristiwa pencerminan jika dihubungkan dengan sifat-sifat cermin datar yang sudah kalian ketahui? Ya, jadi pencerminan ini merupakan suatu transformasi geometri berupa perpindahan posisi suatu objek ke posisi bayangan hasil pencerminan dengan sifat seperti pada cermin datar. Ada beberapa jenis refleksi pada bidang koordinat. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian ada pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan N, dan pencerminan terhadap garis X sama dengan M, serta pencerminan terhadap pusat 0,0. Kita mulai dengan pencerminan terhadap sumbu X. Jika dalam sumbu koordinat ada sebuah titik A dengan koordinat 5, min 3, kemudian akan kita cerminkan terhadap sumbu X, maka titik A akan dibayangkan atau dicerminkan terhadap cermin X di A aksen dengan koordinat 5, min 3. Ya, bisa dilihat, jadi jarak A ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ini seperti pada sifat cermin datar. Sehingga jika kita tuliskan dalam bentuk rumus, maka ketika 5,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi 5, min 3. Secara umum, rumus pencerminan terhadap sumbu X bisa dituliskan sebagai A X, Y, kemudian MX ini adalah dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayangannya menjadi X, min Y. Kita lanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Dengan titik yang sama, 5,3, kita akan mencerminkan terhadap sumbu Y. Maka seperti pada awal tadi definisinya, jadi jarak bayangan ke cermin harus sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Maka bayangannya menjadi min 5,3. Jika dituliskan dalam bentuk rumus, maka pencerminan terhadap Y dituliskan sebagai AX, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya akan menjadi min X, min Y. Bagaimana jika titik yang sama dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X? Hal yang sama pun bisa dilakukan terhadap cermin Y sama dengan X. Nah, jika dituliskan, maka titik A, X, Y ketika dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, X.
jika cerminnya adalah garis Y sama dengan min X, maka ketika dituliskan dalam bentuk rumus, maka AX, Y akan mendapatkan bayangan A aksen dengan koordinat min Y, min X. Kita lanjutkan bagaimana kalau misalkan cerminnya ini adalah garis Y sama dengan N. Ya, prosedurnya sama. Nah, dan ketika kita tuliskan dalam bentuk rumus, maka AX, Y ini akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X, 2N min Y. Demikian halnya jika cerminnya adalah X sama dengan M, garis X sama dengan M. Ya, dengan prosedur yang sama, maka titik A, X, Y akan dicerminkan, akan memunculkan bayangan A aksen dengan koordinat 2M dikurangi X, Y. Nah, secara umum, rumus pencerminan dapat dilihat sebagai berikut. Nah, untuk lebih memahami materi, kita coba dengan contoh 1. Tentukan bayangan titik A 3,4 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Kita lihat lagi rumus umumnya. Ya, cerminnya adalah sumbu X. Maka bayangannya menjadi X, min Y. Kita selesaikan. Ya, jadi ini rumus umum kita tulis kembali. Untuk A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan menghasilkan koordinat X, min Y. Jadi kalau titiknya adalah 3,4, maka bayangannya adalah 3, min 4. Contoh kedua. Tentukan bayangan dari garis dengan persamaan Y sama dengan 5X plus 3 yang direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Untuk rumusnya sama, tapi di contoh 2 ini yang direfleksikan bukan hanya titik, tapi persamaan garis. Sehingga kita harus mencari bagaimanakah bayangan Y dan bagaimanakah bayangan X. Ya, jadi rumus umum tetap kita tuliskan. X, Y ketika kita cerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayangannya menjadi X, min Y. Jadi titik bayangannya, ya, X aksen ini adalah sama dengan X, kemudian Y aksennya ini sama dengan min Y. Ya, jadi kita tuliskan persamaan 1, X aksennya adalah X, kemudian Y aksennya adalah min Y untuk persamaan 2. Setelah itu, kita substitusikan ke persamaan garisnya. Jadi Y kita ganti dengan min Y aksen, ya, min Y aksen, kemudian X-nya yang mana ini? X-nya kita ganti dengan X aksen. Nah, kemudian kita sederhanakan. Kemudian untuk menuliskan persamaan bayangannya, aksennya kita hilangkan. Jadi, bayangannya adalah Y sama dengan 5X min 3. Nah, ini ada contoh 3, ya. Silahkan boleh kalian selesaikan sendiri di rumah. Nah, di sini cerminnya adalah Y sama dengan X. Seperti tadi, silahkan tulis dulu rumus umumnya, kemudian tentukan X aksennya adalah apa, kemudian Y aksennya adalah apa. Setelah kalian dapatkan, baru nanti kalian selesaikan atau disubstitusikan ke persamaannya sehingga mendapatkan persamaan bayangannya. Bagaimana? Mudah bukan? Oke.
Terima kasih untuk hari ini dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar dan imbangi dengan doa. Terima kasih.